Pemuda miskin dihina saat datang ke acara reuni SMP-nya di hotel. Namun siapa sangka ternyata pemilik hotel itu adalah ayah kandungnya yang terpisah sejak bayi. Semua langsung membisu. Matahari sore mulai merangkak turun di ufuk barat, menyapu langit dengan jingga kemerahan yang memantul di atap-atap seng berkarat di permukiman sederhana itu. Rangga mengayuh sepeda tuanya yang berderit-derit pelan, melewati jalanan sempit yang sudah sangat ia hafal setiap lekukannya. Tubuhnya terasa pegal setelah seharian bekerja serabutan. Pagi membantu memperbaiki atap warung makan, siang membersihkan gudang toko kelontong, dan sore mengantarkan barang ke pasar. Keringat masih membasahi kemeja lusuhnya yang sudah berwarna pucat akibat sering dicuci. Namun di matanya, masih tersisa secercah semangat. Semangat untuk pulang ke rumah kayu sederhana yang ia tinggali bersama neneknya, satu-satunya keluarga yang ia punya. Sesampainya di halaman depan yang sempit, ia melihat sang nenek sedang duduk di kursi kayu tua. Tangannya yang keriput sedang asyik merajut tas anyaman yang nantinya akan dijual di pasar. "Sudah pulang, Nak?" Sapa sang nenek dengan suara parau namun penuh kehangatan. Senyumnya yang merekah mampu mengusir segala lelah di tubuh Rangga. "Iya, Nek," jawab Rangga sambil meletakkan sepedanya di samping rumah. Ia lalu duduk di anak tangga depan, menikmati angin sore yang mulai sejuk. Hari ini lumayan. Dapat cukup untuk beli beras dan obat untuk Nek. Sang nenek menghela napas pelan. Matanya yang mulai rabun memandangi cucunya dengan penuh kasih sayang bercampur sedih. "Kau bekerja terlalu keras untuk usiamu, Rangga. Teman-teman seusiamu mungkin sedang mengejar cita-cita mereka di kampus atau di pekerjaan yang layak." "Ah, Nek, jangan khawatir. Ini sudah takdir kita. Yang penting kita sehat dan bisa makan bersama setiap hari," balas Rangga sambil tersenyum, mencoba menyembunyikan beban di hatinya. Sang nenek terdiam sejenak, seolah mengumpulkan keberanian. Lalu ia merogoh saku bajunya dan mengeluarkan selembar kertas yang agak kusut. "Ini, ada yang kasih surat undangan untukmu. Dari sekolahmu dulu, SMP 3. Rangga menerima kertas itu dengan ragu. Jarinya yang kasar menyentuh kertas yang halus. Matanya membesar saat membaca tulisan di sana. Undangan reuni akbar 10 tahun angkatan 2014. Tempatnya di Hotel Grand Mahakam, hotel termewah di kota itu. Tangannya gemetar sedikit. "Reuni?" gumamnya lirih. Pikirannya langsung melayang ke masa 10 tahun silam. Ia teringat seragamnya yang selalu kusut dan ketinggalan zaman, sepatunya yang solnya hampir lepas, dan betapa ia selalu menjadi bahan ejekan karena tidak mampu membayar iuran sekolah tepat waktu. Namun, di antara semua kenangan pahit itu, ada satu wajah yang selalu membuatnya tersenyum. Siska, gadis yang duduk di sebelahnya yang tidak pernah mempermalukannya, bahkan sering membagikan bekal makanannya ketika ia tahu Rangga sering berangkat tanpa sarapan. "Nek, aku tidak yakin harus pergi," ujar Rangga akhirnya, suaranya berat. "Lihat saja tempatnya. Hotel Grand Mahakam. Aku bahkan tidak punya sepatu yang layak untuk masuk ke sana. Semua teman-temanku pasti sudah sukses. Sementara aku..." Ia menatap bajunya yang lusuh dan celananya yang sudah pudar. Sang nenek meletakkan rajutannya, lalu mendekati Rangga. Tangannya yang keriput memegang pundak Rangga dengan lembut. "Rangga, dengarkan Nek. Hidup ini bukan soal seberapa mewah pakaian yang kita kenakan, atau seberapa mahal sepatu yang kita pakai. Ini soal siapa kita sebenarnya. Kau adalah pemuda yang jujur, pekerja keras, dan punya hati yang baik. Itu lebih berharga daripada 1000 pakaian mewah. Tapi Nek, mereka pasti akan menertawakanku. Seperti dulu," bantah Rangga, matanya menatap lantai. "Biarkan mereka tertawa, Nak. Jika mereka menertawakanmu karena penampilanmu, maka mereka tidak pantas menjadi temanmu. Tapi jika kau tidak pergi, kau tidak akan pernah tahu. Mungkin ada temanmu yang benar-benar ingin bertemu denganmu. Kau sering bilang rindu dengan teman-teman SMP, kan?" Rangga menghela napas panjang. Neneknya benar. Di lubuk hatinya yang paling dalam, ia memang merindukan masa-masa sekolah, meski penuh dengan kepahitan. Ia ingin tahu kabar Siska, ingin tahu apakah ada yang masih ingat padanya. "Lagi pula," sambung sang nenek sambil tersenyum, "kau kan tidak pergi untuk pamer kekayaan. Kau pergi untuk silaturahmi. Dan untuk silaturahmi, niat yang tulus dan hati yang bersih adalah
pakaian terbaik yang bisa kau kenakan." Kata-kata neneknya seperti menyiram air segar ke jiwanya yang gersang. Rangga melihat kembali undangan itu, lalu menatap mata neneknya yang penuh keyakinan. Akhirnya, dengan tekad yang masih goyah namun sudah bulat, ia mengangguk pelan. "Baiklah, Nek. Aku akan pergi. Tapi hanya sebentar saja, ya. Aku tidak akan lama-lama di sana." Sang nenek mengangguk puas. Matanya berbinar bangga. "Itu cucu Nek yang pemberani. Ingat, Nak, tidak peduli seberapa sederhana pakaianmu, yang penting kau percaya diri. Dan jangan lupa, Nek akan selalu menunggumu pulang di sini." Rangga memeluk neneknya erat-erat. Di hatinya, ia tahu keputusan ini akan mengubah hidupnya, meski ia tidak tahu bagaimana caranya. Yang ia pegang hanyalah nasihat neneknya, bahwa harga diri seseorang tidak terletak pada kemewahan pakaiannya, tapi pada kebaikan hatinya. Dengan bekal itulah, ia akan menghadapi dunia yang dulu pernah menolaknya. Keesokan paginya, Rangga terbangun dengan perasaan campur aduk. Kabut tipis masih menyelimuti permukiman mereka ketika ia sudah duduk di teras rumah kayu itu, memandangi undangan reuni yang tergeletak di pangkuannya. Seolah-olah kertas itu adalah pintu gerbang menuju lorong waktu yang selama ini coba ia lupakan. Aroma kopi pahit yang direbus neneknya menyebar di udara pagi yang sejuk, bercampur dengan bau tanah basah setelah hujan semalam. "Nek," ucap Rangga tiba-tiba, memecah kesunyian pagi. "Aku masih ingat betul bagaimana dulu setiap pagi, aku selalu menjadi anak yang paling pertama sampai gerbang sekolah." Neneknya yang sedang menyapu halaman berhenti sejenak, menatap cucunya dengan penuh perhatian. "Kenapa harus sampai begitu awal, Nak?" Rangga tersenyum getir. "Agar tidak ada yang melihat sepatuku yang solnya nyaris lepas, atau seragam yang jahitannya sudah mulai mengelupas di beberapa bagian." Ia menunduk, memandangi telapak tangannya yang sudah kasar akibat bekerja. "Tapi yang paling aku takuti adalah saat guru meminta iuran untuk studi tur atau kegiatan lain. Aku selalu menjadi satu-satunya yang tidak bisa membayar." Sang nenek mendekat dan duduk di samping Rangga. Tangannya yang keriput mengelus punggung Rangga. "Nek tahu itu berat untukmu, Nak. Tapi kau selalu Nek banggakan karena nilai-nilaimu yang tidak pernah jatuh. Tapi nilai bagus tidak cukup membuatku diterima, Nek." Rangga menghela napas. Matanya menerawang, seolah melihat kembali adegan-adegan 10 tahun yang lalu. "Aku masih ingat, ada kelompok anak-anak populer yang selalu dipimpin Andre. Setiap kali aku lewat, mereka akan menyanyikan lagu Anak Miskin dengan nada mengejek." "Lalu bagaimana kau menghadapinya?" tanya sang nenek dengan suara lembut. Aku biasanya kabur ke perpustakaan," jawab Rangga sambil tertawa kecil. "Di sanalah aku menemukan tempat yang aman. Buku-buku tidak pernah mengejek penampilanku, tidak pernah memandang rendah latar belakangku. Di antara rak-rak buku itulah aku belajar bahwa dunia ini lebih luas dari sekedar tembok sekolah SMP 3. Namun, wajah Rangga tiba-tiba berubah cerah saat ia melanjutkan. "Tapi tidak semua kenangan itu buruk, Nek. Ada Siska." "Siska?" Neneknya penasaran. "Ya, dia duduk sebangku denganku. Gadis itu berbeda," ucap Rangga dengan senyum yang mulai merekah. "Suatu hari, saat aku pusing menahan lapar karena tidak sarapan, diam-diam ia menyelipkan sebungkus nasi lengkap dengan lauk ke dalam tasku. Disertai pesan kecil, 'Makan yang cukup, Rangga. Jangan sampai sakit.'" Sang nenek ikut tersenyum. "Anak yang baik hati rupanya." "Bukan hanya itu, Nek," sambung Rangga dengan semangat. "Pada hari ulang tahunku yang tidak diketahui siapa-siapa, ia memberiku sebuah buku catatan baru. Katanya, 'Aku lihat buku catatanmu sudah penuh dan sobek-sobek. Pakai saja ini.' Padahal saat itu, aku bahkan tidak punya uang untuk membelikannya sesuatu sebagai balasan." "Dan apakah kau masih ingat wajahnya?" tanya sang nenek penasaran. Rangga mengangguk. Matanya berbinar. "Sangat jelas, Nek. Rambutnya yang hitam sebahu, selalu diikat dengan pita sederhana. Matanya seperti bintang, selalu bersinar terang. Dan senyumnya bisa membuat hari terburuk menjadi lebih baik." Mereka berdua terdiam sesaat, diselingi kicau burung-burung pagi yang mulai aktif.
Angin sepoi-sepau membelai daun pisang di halaman samping rumah. Tapi Nek, Rangga tiba-tiba suaranya menjadi berat. Yang paling aku ingat adalah hari terakhir sekolah. Saat semua orang saling bertukaran tanda tahun Bob, tidak ada satupun yang mendatangiku. Aku hanya duduk di bangku paling belakang, memperhatikan mereka tertawa dan berfoto. Hampir saja aku pulang dengan perasaan hampa, ketika tiba-tiba Siska mendatangimu, tebak sang nenek. Rangga mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ya, dia datang dengan yearbooknya dan memintaku menandatanganinya. Katanya, Rangga, jangan lupa dengan aku ya. Aku yakin suatu hari nanti, kau akan menjadi orang sukses. Aku hampir tidak percaya. Nek, di tengah semua penolakan itu, ada satu orang yang masih percaya padaku. Sang nenek menarik napas dalam-dalam. Itu yang harus kau ingat. Nak, dalam hidup, kita tidak perlu diterima oleh semua orang. Cukup beberapa orang baik yang tulus. Itu sudah lebih dari cukup. Tapi Nek, apa aku pantas datang ke reuni nanti? Tanya Rangga ragu-ragu. Apa yang bisa kubanggakan? Aku masih seperti dulu, bahkan mungkin lebih buruk. Dulu setidaknya aku masih punya seragam sekolah yang sama dengan mereka. Sekarang kau adalah Rangga yang sudah dewasa, potong sang nenek tegas. Pemuda yang bisa menghidupi neneknya dengan hasil keringatnya sendiri. Pemuda yang jujur dan tidak pernah mencuri atau merugikan orang lain. Itu yang harus kau banggakan. Rangga memandangi undangan di tangannya sekali lagi. Kali ini, ada tekad baru di matanya. Mungkin Nek benar. Mungkin aku harus pergi, setidaknya untuk bertemu dengan Siska sekali lagi. Untuk menunjukkan bahwa aku masih ingat kebaikannya. Dan untuk menunjukkan pada mereka semua, sambung sang nenek dengan bangga, bahwa anak miskin yang dulu mereka ejek, ternyata tumbuh menjadi pemuda dengan karakter yang kuat. Rangga mengangguk perlahan. Bayangan masa lalu yang selama ini ia pendam, kini terasa seperti pelajaran berharga yang membentuknya. Ia ingat setiap ejekan, setiap tatapan sinis, tapi juga ingat setiap kebaikan kecil yang pernah diterimanya. Mungkin, justru kenangan-kenangan itulah yang akan memberinya kekuatan untuk menghadapi reuni nanti. Kalau begitu, ucap Rangga sambil berdiri, aku akan pergi ke reuni itu, Nek. Aku akan pergi sebagai Rangga yang sebenarnya, tanpa perlu berpura-pura menjadi siapa-siapa. Sang nenek tersenyum lega. Matanya juga berkaca-kaca. Itu cucu Nek yang kuat. Ingat, apapun yang terjadi di sana, Nek akan selalu menunggumu pulang. Rumah ini akan selalu menjadi tempatmu kembali. Dan untuk pertama kalinya sejak menerima undangan itu, Rangga merasa tenang. Ia siap menghadapi masa lalunya, karena ia tahu, masa lalu tidak menentukan masa depannya. Hari yang ditentukan pun tiba. Sepanjang perjalanan menuju Hotel Grand Mahakam, jantung Rangga berdebar-debar tak karuan. Ia memakai kemeja biru tua yang meski telah disetrika neneknya dengan sangat hati-hati, tetap tak bisa menyembunyikan kondisi usangnya. Warnanya sudah memudar di beberapa bagian dan terdapat jahitan tambalan halus di bagian ketiak. Celana hitamnya yang sudah mulai mengkilap di bagian paha melengkapi penampilannya yang sederhana. Sepatu kulit palsunya yang sudah retak-retak di beberapa tempat ia usap terus-menerus dengan harapan bisa sedikit mengilapkan permukaannya yang kusam. Nek, apa aku memang harus pergi? Tanya Rangga untuk terakhir kalinya sebelum berangkat. Suaranya gemetar. Neneknya memandanginya dengan mata penuh keyakinan. Pergilah, Nak. Anggap ini sebagai bukti bahwa kau sudah berani menghadapi masa lalumu. Kau tidak lagi anak kecil yang lari ke perpustakaan saat diejek. Dengan nafas yang masih berat, Rangga akhirnya berangkat menggunakan angkutan umum. Di dalam bus yang penuh sesak, ia merasa lebih nyaman. Di sini, ia sama dengan semua orang. Tidak ada yang menilai pakaiannya. Tidak ada yang memperhatikan sepatunya. Tapi saat bus mendekati kawasan mewah tempat hotel itu berdiri, kegelisahannya mulai kembali. Begitu turun dari bus, Rangga seperti memasuki dimensi yang berbeda. Gedung-gedung tinggi berkilauan, mobil-mobil mewah lalu lalang, dan orang-orang dengan pakaian mahal berjalan dengan langkah percaya diri. Ia merasa seperti semut yang tersesat di tengah raksasa. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju gerbang utama Hotel Grand Mahakam. Hotel itu lebih megah dari yang ia bayangkan. Lantai marmernya berkilauan, lampu kristal menggantung megah,
dan aroma parfum mewah memenuhi lobi. Para tamu yang lalu lalang semua berpakaian sempurna, membuat Rangga semakin merasa tidak pada tempatnya. "Maaf, ini area khusus tamu hotel," ucap seorang satpam dengan seragam necis yang menghampirinya. Tatapannya penuh curiga. Matanya menyapu tubuh Rangga dari ujung kepala hingga kaki. Rangga merasa darahnya membeku. Saya diundang untuk acara reuni," katanya sambil merogoh kantong celana dan mengeluarkan undangan yang sudah agak kusut. Si satpam mengambil undangan itu, memeriksanya dengan saksama. "Reuni SMP 3? Tanyanya, masih ragu. Matanya kembali memandang pakaian Rangga yang lusuh. "Iya, benar. Di ballroom lantai 3, jawab Rangga mencoba terdengar percaya diri, meski suaranya sedikit bergetar. Satpam itu masih belum sepenuhnya yakin. "Boleh lihat KTP-nya?" Dengan tangan gemetar, Rangga mengeluarkan KTP dari dompet kulitnya yang sudah usang. Ia bisa merasakan tatapan orang-orang yang lewat, seolah-olah mereka juga heran melihat seseorang seperti dia berada di hotel semewah ini. Setelah memeriksa KTP dan mencocokkannya dengan daftar tamu di tabletnya, akhirnya si satpam menganggap, "Baik, silakan masuk. Ballroom lantai 3, lift di sebelah kiri." Rangga menghela nafas lega, tapi hanya sesaat, karena ketika ia berjalan menuju lift, ia bisa mendengar bisikan-bisikan dari para staf hotel dan tamu lainnya. Dia tamu undangan? Di ballroom premium. Masuk dengan pakaian seperti itu? Aneh sekali. Mungkin dia tukang atau kurir yang salah masuk. Setiap langkahnya terasa berat, seperti kakinya dijejali beton. Ia mencoba mengingat nasihat neneknya, yang penting percaya diri, tapi di tengah kemewahan seperti ini, kepercayaan dirinya seperti karam di lautan keraguan. Saat menunggu lift, seorang wanita dengan gaun malam yang mewah secara tidak sengaja bersinggungan dengannya. "Oh, maaf," ucap Rangga spontan. Wanita itu memandangnya dengan ekspresi jijik, seperti ia baru menyentuh sesuatu yang kotor. "Hati-hati, dong," katanya sambil membersihkan lengannya yang tersentuh Rangga. Rangga memerah padam. Ia ingin sekali berbalik dan pulang, lari dari tempat ini. Tapi bayangan Siska dan kata-kata neneknya memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Ketika lift tiba, ia masuk bersama beberapa orang lain yang semua berpakaian resmi. Mereka diam-diam menggeser posisi, menjauh darinya. Rangga berdiri di sudut, mencoba membuat dirinya sekecil mungkin. "Tombol lantai berapa?" tanya seorang pria berdasi yang berdiri dekat panel lift. "3, terima kasih," jawab Rangga pelan. Pria itu memencet tombol, lalu kembali pada percakapannya dengan temannya, sama sekali mengabaikan Rangga. Di dalam lift yang berdinding kaca, Rangga bisa melihat bayangannya sendiri, sosoknya yang terlihat begitu sederhana di antara kemewahan sekitar. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Kau bisa melewati ini, Rangga," bisiknya pada diri sendiri. "Kau hanya perlu masuk, menyapa beberapa orang, dan pulang. Tidak perlu lama-lama." Saat lift terbuka di lantai 3, suara musik dan riuh rendah percakapan sudah terdengar dari ujung koridor. Rangga melangkah keluar dengan hati berdebar-debar. Di depan pintu ballroom yang megah, terdapat meja penerima tamu dengan hiasan bunga-bunga segar. Dua wanita muda cantik berdiri di sana untuk menyambut tamu. "Selamat datang di reuni SMP 3, sapa salah satunya dengan senyum manis, yang langsung pudar ketika matanya menangkap penampilan Rangga. "Boleh lihat undangannya?" Rangga kembali mengeluarkan undangan yang sudah kusut itu. Wanita itu menerimanya dengan ujung jari, seperti takut tangannya menjadi kotor. "Rangga," ucapnya sambil memeriksa daftar nama. "Oh, ini. Silakan masuk." Wanita lainnya memberinya name tag. Rangga menempelkannya di kemejanya, merasa seperti memberi tanda pada dirinya sendiri untuk dihakimi. Dengan nafas terengah-engah dan telapak tangan yang berkeringat, Rangga akhirnya melangkah masuk ke dalam ballroom. Seketika itu pula, segelintir orang yang berdiri dekat pintu menoleh ke arahnya. Ekspresi heran, bingung, dan sedikit sinis menghiasi wajah-wajah mereka. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Tapi ia sudah sampai di sini, dan tidak ada jalan untuk mundur. Dengan menundukkan kepala sedikit, ia berjalan masuk, berharap bisa menemukan sudut yang sepi dan tidak menarik perhatian.
Begitu melangkah masuk ke dalam ballroom, Rangga merasa seperti spesimen langka yang baru saja dilempar ke dalam kandang singa. Suara riuh rendah percakapan yang sebelumnya memenuhi ruangan, tiba-tiba mereda di sekitar area pintu masuk. 20 pasang mata tertancap padanya, menyapu tubuhnya dari ujung rambut hingga ujung sepatu yang sudah usang. Ia bisa merasakan gelombang keheranan, kejanggalan, dan sedikit ejekan yang menyelimuti udara di sekitarnya. Dengan kepala sedikit menunduk, Rangga berusaha mencari sudut ruangan yang paling tidak menarik perhatian. Setiap langkahnya terasa berat, diiringi bisikan-bisikan yang mulai bermunculan dari berbagai penjuru. Lihat itu, siapa ya? Kok pakaiannya seperti tukang kebun? Jangan-jangan dia salah acara? Mungkin mau ke acara lain di hotel ini. Tunggu sebentar, mukanya kok familiar. Apa itu? Rangga. Nama itu diucapkan dengan nada heran yang tidak menyenangkan. Rangga memaksikan diri untuk terus berjalan, menuju sebuah meja kecil di sudut ruangan yang dekat dengan tirai jendela besar. Di sana, setidaknya ia bisa sedikit bersembunyi dari sorotan mayoritas tamu. Tapi ketenangannya tidak berlangsung lama. Seorang pria gemuk dengan setelan jas mahal dan arloji emas di pergelangan tangannya mendekat dengan langkah percaya diri. Wajahnya masih menyisakan sisa-sisa wajah nakal yang dulu sering mengejek Rangga di masa SMP. Rangga, benar juga. Rangga yang dulu. Ucap pria itu dengan suara keras, seolah ingin menarik perhatian semua orang. Beberapa orang mulai mendekat, penasaran. Rangga memaksakan senyum. Andre, lama tidak berjumpa. Wow, sudah 10 tahun lebih ya. Andre menyandarkan tangan di kursi sebelah Rangga, memerhatikannya dari ujung kepala hingga kaki. Kok, penampilanmu tidak berubah banyak? Masih style zaman SMP ya? Tawa kecil terdengar dari beberapa orang di sekitar mereka. Rangga merasa pipinya memanas. Aku memang tidak terlalu memperhatikan penampilan, jawabnya pendek. Ah, masa sih? Sergah Andre sambil mengambil gelas wine dari seorang pelayan yang lewat. Lihat nih, kita kan sudah dewasa. Harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ini kan acara resmi, di Hotel Bintang 5. Masa datang cuma pakai. Ia menggerakkan tangannya, menunjuk pakaian Rangga. Ini. Seorang wanita dengan gaun merah menyambar yang berdiri di sebelah Andre ikut menyeringai. Iya nih, aku tadi juga heran. Kukira ada delivery makanan yang masuk. Rangga mengepalkan tangannya di bawah meja, berusaha menahan malu dan amarah yang mulai menggelegak. Aku datang karena diundang, sama seperti kalian. Ya sudah tidak apa-apa, sahut Andre dengan nada merendahkan. Tapi next time kalau mau datang ke acara seperti ini, minimal pakai baju yang layak. Aku bisa kok kasih tips, atau bahkan kasih beberapa baju bekas yang masih bagus. Masih jauh lebih baik daripada yang kau pakai sekarang. Tawa yang lebih keras kali ini terdengar dari sekeliling mereka. Rangga menarik napas dalam-dalam, mencoba mengingat nasihat neneknya. Tapi rasanya sulit, sangat sulit. Tidak usah, jawab Rangga mencoba tegas. Aku nyaman dengan pakaianku sendiri. Nyaman. Andre mengangkat kedua alisnya. Dengan kemeja yang warnanya sudah tidak karuan dan jahitannya hampir lepas, dengan celana yang sudah mengilap, karena terlalu sering dipakai, dengan sepatu yang, wah, solnya sudah mulai terlepas ya. Rangga secara refleks menarik kakinya ke bawah kursi, berusaha menyembunyikan sepatunya yang memang kondisi solnya sudah tidak baik. Ia merasa seperti kembali menjadi anak SMP yang berdiri di depan kelas, diejek habis-habisan oleh Andre dan kawan-kawannya. Aku tidak datang ke sini untuk pamer pakaian, kata Rangga, suaranya sedikit bergetar. Aku datang untuk silaturahmi. Silaturahmi? Seorang wanita lain yang berdiri di belakang Andre menyela. Rangga, kita ini sudah dewasa. Di dunia nyata, penampilan itu penting. Kalau kau mau silaturahmi, ya minimal hormati teman-temanmu dengan berpakaian yang pantas. Rangga ingin sekali berteriak, ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia sudah berusaha tampil sebaik mungkin dengan apa yang ia miliki. Tapi kata-kata itu terasa mengganjal di tenggorokannya. Lepaskan dia, Andre. Tiba-tiba sebuah suara lembut terdengar dari balik kerumunan. Kerumunan itu pun berpisah,
memperlihatkan seorang wanita dengan gaun sederhana berwarna lavender. Rambutnya yang hitam sebahu masih sama seperti dulu, dan matanya yang seperti bintang masih bersinar dengan kebaikan yang tulus. "Siska," gumam Rangga, merasa lega sekaligus malu bahwa gadis ini melihatnya dalam keadaan seperti ini. "Andre, kalian tidak perlu menghakimi Rangga karena pakaiannya," ucap Siska dengan suara tenang namun tegas. "Dia sudah datang dengan niat baik, dan itu yang terpenting." "Ah, Siska, selalu jadi pahlawannya," sindir Andre sambil menggoyangkan gelas winenya. "Dulu juga selalu membela dia. Apa hubungan kalian memang spesial?" Siska tidak terpancing. Ia hanya tersenyum pada Rangga. "Senang kau bisa datang, Rangga. Aku selalu penasaran dengan kabarmu." Rangga merasa seperti baru saja diselamatkan dari tenggelam. "Terima kasih, Siska. Aku juga." Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Seorang pria tinggi yang berdiri di samping Andre ikut berbicara. "Siska, kau terlalu baik. Di dunia nyata, kita harus bisa menyesuaikan diri. Rangga ini jelas tidak menghormati kita dengan datang seperti itu. Mungkin lebih baik dia pulang dan ganti baju dulu." Beberapa orang mengangguk setuju. Rangga merasa dadanya sesak. Ia menatap Siska, lalu melihat sekeliling ruangan yang penuh dengan wajah-wajah yang sebagian besar memandangnya dengan sikap merendahkan. Mungkin memang lebih baik aku pergi," bisik Rangga pada Siska. Rasa malu dan kekecewaan mulai menguasainya. "Jangan," tolak Siska sambil memegang lengannya. "Kau berhak berada di sini, sama seperti mereka." Tapi tatapan sinis dan bisikan-bisikan yang terus bermunculan dari berbagai penjuru membuat Rangga semakin tidak betah. Ia merasa seperti sedang dipertontonkan, menjadi bahan tertawaan orang banyak. "Sudahlah, Siska," ucap Rangga sambil berdiri. "Aku rasa kehadiranku di sini hanya mengganggu." Ia berbalik untuk pergi, merasa kekalahan yang pahit. Tapi tepat saat ia akan melangkah pergi, keributan di dekat pintu masuk menarik perhatian semua orang. Suasana tiba-tiba berubah ketika seorang pria berambut putih dengan setelan jas yang sangat elegan masuk, dikelilingi oleh beberapa staf hotel yang terlihat hormat. Semua mata, termasuk mata para penghakim Rangga, tertuju pada pria itu. Dan tanpa diduga, pria itu justru berjalan langsung menuju sudut ruangan tempat Rangga berdiri. Dengan perasaan hancur dan malu yang masih membara di dada, Rangga berhasil mencapai sudut ruangan yang paling jauh dari pusat keramaian. Di sana, di balik tirai beludru merah yang menggantung megah, ia menemukan sebuah kursi tunggal yang seolah menunggunya. Kursi itu terletak di dekat jendela besar yang menghadap ke taman hotel, memberikan pemandangan yang kontras dengan kemewahan yang membuatnya sesak di dalam ballroom. Duduklah ia, dengan bahu yang agak membungkuk, menatap kosong ke arah taman yang diterangi lampu-lampu taman. Suara tawa riang dan gemerincing gelas dari pusat acara terasa seperti jarum-jarum kecil yang menusuk-nusuk hatinya. Ia melipat tangannya di atas meja, memperhatikan betapa kasar dan berkapurnya tangan itu. Tangan yang terbiasa memegang pacul, mengangkat barang, dan melakukan pekerjaan kasar lainnya. Berbeda dengan tangan-tangan mulus yang memegang gelas wine dan berjabat santai di ruangan ini. "Maafkan, Nek. Rupanya nasihatmu tidak cukup kuat untuk mengubah kenyataan," bisiknya lirih pada dirinya sendiri. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan agar air mata itu tidak jatuh. Ia tidak mau memberi kepuasan lebih pada mereka yang menertawakannya. Dari kejauhan, ia bisa melihat Andre dan kelompoknya masih sesekali melirik ke arahnya sambil tertawa kecil. Setiap kali ada yang menatapnya, Rangga merasa seperti sedang diamati di dalam kandang. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga diri yang masih tersisa. "Kau tidak salah, Nek," gumamnya lagi. "Mereka memang tidak pantas menjadi temanku. Tapi kenapa tetap saja sakit?" Pikirannya melayang kepada neneknya yang saat ini pasti sedang duduk di teras rumah kayu mereka, menunggu kepulangannya dengan harapan bahwa cucunya telah melewati malam yang menyenangkan. Ia membayangkan betapa kecewanya sang nenek jika tahu bahwa Rangga justru dikucilkan dan dihina. Tiba-tiba, sebuah bayangan menghalangi pandangannya ke arah taman. Rangga mengangkat kepalanya dan menemukan Siska berdiri di samping mejanya, membawa 2 piring berisi makanan. "Boleh aku duduk di sini?" tanya Siska dengan suara lembut. Rangga mengangguk, tidak percaya bahwa masih ada yang mau mendekatinya. "Tentu saja. Tapi, tidak apa-apa,"
teman-temanmu nanti. Mereka bukan temanku jika mereka tidak bisa menghormati pilihan teman sendiri, potong Siska sambil duduk. Ia meletakkan satu piring makanan di depan Rangga. Aku lihat kau belum makan. Cobalah, makanannya enak. Rangga memandangi piring itu. Ada steak yang masih mengepul, kentang tumbuk, dan sayuran segar. Makanan yang jarang ia lihat, apalagi mencicipinya. Terima kasih, Siska. Kau tidak perlu melakukan ini. Kenapa? Karena mereka bilang kita tidak selevel. Siska menyunggingkan senyum kecil. Rangga, kita sudah dewasa. Masa masih percaya omongan orang seperti zaman SMP dulu? Tapi Rangga menggeleng. Ini berbeda, Siska. Dulu kita anak-anak. Sekarang, mereka benar. Aku memang tidak pantas berada di sini. Ia menunjuk pakaiannya. Lihat ini. Ini adalah yang terbaik yang kumiliki. Tapi tetap saja tidak cukup. Siska menghela napas. Mendengar kau berkata seperti itu membuatku sedih. Apa kau lupa dulu kau selalu bilang padaku bahwa suatu hari nanti kau akan membuktikan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari pakaiannya? Rangga tertawa getir. Aku ingat. Tapi kenyataannya, perkataanku dulu hanya mimpi anak miskin yang tidak tahu realita. Tidak, bantah Siska tegas. Kau salah. Justru sekarang, di ruangan ini, kau adalah satu-satunya yang punya integritas. Mereka, ia menunjuk ke arah kerumunan, hanya sekumpulan orang yang menyembah penampilan. Mereka berdua diam sebentar. Rangga memotong kecil steak di piringnya, merasakan kelembutan daging yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bagaimana kabarmu selama ini, Rangga? Tanya Siska akhirnya, memecah kesunyian. Aku sering berpikir tentangmu. Khawatir, sebenarnya. Rangga mengangkat bahu. Hidup. Bekerja serabutan, menghidupi diri dan nenek. Tidak ada yang spesial. Jangan meremehkan dirimu seperti itu, sahut Siska. Bisa bertahan dalam kesulitan, tetap jujur, dan tidak menyerah. Itu lebih spesial daripada menjadi direktur di perusahaan ayah seperti Andre. Kau bekerja di perusahaan Andre? Tanya Rangga penasaran. Siska mengangguk. Ayah Andre adalah bosku. Tapi jangan tanya pendapatku tentang cara kerjanya. Ia membuat ekspresi jenaka yang membuat Rangga tersenyum untuk pertama kalinya sepanjang malam. Kau belum berubah, Siska. Masih baik seperti dulu. Dan kau juga, balas Siska. Masih Rangga yang rendah hati, meski sekarang terlihat lebih tegar. Percakapan mereka terputus ketika seorang pelayan mendekat dengan setumpuk kotak hadiah. Maaf, ini untuk tamu undangan. Silakan ambil satu, ujarnya dengan sopan pada Siska, tapi sama sekali mengabaikan Rangga. Siska mengambil 2 kotak, dan memberikan satu pada Rangga. Ini untukmu. Rangga menerimanya dengan ragu. Aku rasa hadiah ini tidak untuk orang sepertiku. Siapa bilang? Sergah Siska. Kau tamu undangan, sama seperti yang lain. Tapi Rangga sudah terlalu lelah dengan segala penghakiman. Siska, aku pikir aku akan pulang. Terima kasih sudah menemaniku. Tapi, tidak, Rangga. Jangan pergi, pinta Siska. Jika kau pergi sekarang, mereka menang. Mereka berhasil mengusirmu. Tetaplah di sini, tunjukkan bahwa kau lebih kuat dari ejekan mereka. Namun, sebelum Rangga bisa menjawab, suasana di dekat pintu masuk tiba-tiba berubah. Kerumunan mulai berdesakan, dan semua kepala menoleh ke arah seorang pria berambut putih yang baru saja masuk dengan diiringi beberapa staf hotel. Suasana yang tadinya riuh menjadi hening, penuh rasa hormat dan ingin tahu. Si tuan rumah, bisik Siska, matanya juga tertarik pada keramaian di pintu masuk. Pemilik hotel ini. Rangga mengamati pria itu sekilas. Ia terlihat berwibawa, dengan jas yang dipotong sempurna dan senyum yang percaya diri. Tapi yang membuat Rangga terkejut adalah ketika pria itu, setelah menyapu ruangan dengan pandangannya, tiba-tiba menghentikan pandangannya pada Rangga. Dan kemudian, dengan langkah pasti, pria itu mulai berjalan, bukan ke arah Andre atau orang-orang penting lainnya, tapi langsung menuju sudut ruangan tempat Rangga dan Siska duduk.
Semua mata di ballroom itu sekarang tertuju pada mereka. Rangga bisa merasakan detak jantungnya yang semakin kencang. Tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Ia melihat wajah-wajah heran, bingung, dan penasaran dari teman-teman SMP-nya, terutama Andre yang terlihat paling bingung. Apa yang terjadi? Gumam Rangga, merasa semakin tidak nyaman dengan perhatian yang tiba-tiba tertuju padanya. Siska juga terlihat bingung. Aku tidak tahu. Tapi sepertinya, dia menuju ke sini. Dan benar saja, pria berambut putih itu terus melangkah mendekat, mengabaikan semua orang yang mencoba menyapanya. Wajahnya yang tadinya berwibawa kini menunjukkan ekspresi yang aneh, campuran antara heran, tidak percaya, dan sesuatu yang lain yang tidak bisa Rangga identifikasi. Sampai akhirnya, pria itu berdiri tepat di depan meja mereka. Suasana di ballroom berubah drastis bagai permukaan danau yang tenang tiba-tiba diterpa angin kencang. Semua mata tertuju pada pria berambut putih yang baru saja memasuki ruangan, dikelilingi oleh 3 staf hotel yang berjalan sedikit di belakangnya dengan sikap sangat hormat. Pria itu, Tuan Arif, adalah legenda hidup di kota mereka. Pemilik jaringan hotel dan properti ternama. Namanya sering menghiasi halaman bisnis koran-koran nasional. Tuan Arif sendiri? Di acara kita? Bisik seorang wanita dengan gaun hijau kepada temannya, suaranya bergetar antara terkesima dan gugup. Katanya dia sering melakukan inspeksi mendadak ke hotel-hotelnya. Jawab yang lain, sambil berusaha merapikan gaunnya. Tuan Arif berdiri sebentar di pintu masuk. Matanya yang tajam menyapu seluruh ruangan. Wajahnya yang biasanya dingin dan penuh wibawa kali ini tampak seperti sedang mencari sesuatu, atau seseorang. Para stafnya berdiri sedikit di belakang, memberikan ruang bagi bos mereka untuk mengamati. Dari sudut matanya, Rangga bisa melihat perubahan sikap semua orang di ruangan itu. Andre, yang tadi begitu percaya diri mengejeknya, kini terlihat gugup. Ia dengan cepat merapikan dasinya dan menyisir rambutnya dengan jari, bersiap untuk mungkin menyapa taipan terkenal itu. Bahkan Siska, yang duduk di sebelah Rangga, terdiam dan memperhatikan dengan penuh perhatian. Tidak setiap hari kita bisa melihat Tuan Arif dari dekat, bisik Siska pada Rangga, matanya masih tertuju pada pria itu. Ayah Andre sering bilang, bertemu dengan Tuan Arif seperti bertemu dengan selebriti kelas dunia. Rangga hanya bisa mengangguk pelan. Ia merasa semakin kecil dan tidak berarti di hadapan kemewahan dan kekuasaan yang diwakili oleh pria itu. Dalam pikirannya, ini adalah dunia yang sangat jauh dari realitasnya. Dunia di mana uang dan kekuasaan berbicara lebih lantang daripada nilai-nilai kemanusiaan. Tuan Arif mulai berjalan perlahan menyusuri ruangan, sesekali berhenti untuk menyapa beberapa tamu yang berani mendekat. Setiap kali ia berhenti, kerumunan langsung terbentuk di sekitarnya, seperti lebah yang mengerumuni madu. Selamat malam, Tuan Arif. Saya pengagum berat Anda, ucap seorang pria paruh baya dengan suara bergetar. Tuan Arif hanya mengangguk singkat. Senyum tipis menghiasi bibirnya. Terima kasih sudah memilih hotel kami untuk acara Anda. Andre, tidak mau ketinggalan, memberanikan diri mendekat dengan langkah percaya diri. Selamat malam, Tuan Arif. Saya Andre, putra dari Bapak Hendra, mitra bisnis Anda di proyek apartemen Merdeka Square. Tuan Arif mengalihkan pandangannya pada Andre, mengangguk sedikit. Hendra? Ya, saya ingat. Beri salam saya pada ayahmu. Wajah Andre bersinar bangga. Ia melirik ke arah teman-temannya, seolah menunjukkan bahwa ia bisa berbicara langsung dengan Tuan Arif. Tapi kebanggaan itu tidak berlangsung lama, karena Tuan Arif sudah melanjutkan langkahnya, meninggalkan Andre yang masih ingin berbicara lebih banyak. Yang membuat semua orang bingung. Alih-alih menuju ke meja kehormatan atau berbincang dengan tamu-tamu penting lainnya, Tuan Arif justru terus berjalan menuju sudut ruangan. Area yang paling sepi dan hampir tidak diterangi lampu dengan baik. Kemana dia pergi? Desis seorang wanita. Dia menuju ke sudut itu? Kenapa? Tambah yang lain. Rangga, yang masih duduk di kursinya, merasa jantungnya berdebar kencang. Dari kejauhan, ia bisa melihat Tuan Arif berjalan tepat ke arahnya. Awalnya ia pikir itu hanya kebetulan. Mungkin pria itu hanya ingin melihat pemandangan dari jendela dekat tempatnya duduk. Tapi semakin dekat Tuan Arif, semakin jelas bahwa tujuannya adalah meja Rangga. Siska, bisik Rangga, suaranya gemetar. Apa yang terjadi? Kenapa dia menuju ke sini?
Siska juga terlihat bingung. Aku tidak tahu, Rangga. Mungkin dia hanya ingin memastikan semua tamu merasa dihormati. Tapi alasan itu terdengar kosong bahkan di telinga Siska sendiri. Karena Tuan Arif jelas-jelas mengabaikan semua tamu lainnya yang mencoba menarik perhatiannya, dan fokusnya hanya tertuju pada satu orang, Rangga. Saat Tuan Arif sudah hanya berjarak beberapa langkah, Rangga bisa melihat dengan jelas wajah pria itu. Ada sesuatu di mata Tuan Arif yang membuatnya tertegun. Sebuah pengakuan, sebuah pengamatan yang sangat intens, seolah-olah pria itu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Yang paling membingungkan Rangga, ada sesuatu yang familiar dari wajah pria itu. Sebuah bayangan samar di ingatannya, seperti kenangan dari masa kecil yang hampir terlupakan. Tuan Arif akhirnya berdiri tepat di depan meja mereka. Udara di sekitar menjadi hening. Bahkan musik latar yang tadinya mengalun lembut sepertinya ikut mereda. Semua orang menahan napas, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Dengan suara yang tiba-tiba terasa serak, Tuan Arif berbicara. Maaf mengganggu. Bolehkah saya duduk sebentar? Rangga hanya bisa mengangguk. Tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Pikirannya berputar-putar, mencoba memahami mengapa orang paling penting di ruangan ini ingin duduk bersamanya. Seorang pemuda miskin yang baru saja diejek habis-habisan karena pakaiannya yang lusuh. Tuan Arif duduk di kursi yang ditawarkan Siska, tapi matanya tidak sekalipun meninggalkan wajah Rangga. Ada getaran aneh di udara antara mereka, sebuah ketegangan yang bisa dirasakan bahkan oleh orang-orang yang berdiri puluhan meter jauhnya. Apa ada yang bisa kami bantu, Tuan? Tanya Siska, memecah kesunyian yang mulai tidak tertahankan. Tapi Tuan Arif seolah tidak mendengar. Ia masih menatap Rangga, dan kini Rangga bisa melihat dengan jelas. Ada kelembutan di mata pria itu, sebuah kerapuhan yang tidak ia duga akan dilihatnya dari seorang taipan yang terkenal tegas dan disiplin. Sudah berapa lama kau di sini? Tanya Tuan Arif akhirnya, suaranya hampir berbisik. Rangga menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Sekitar setengah jam, Tuan. Dan kau menikmati acaranya? Rangga ragu sejenak, lalu memutuskan untuk jujur. Tidak terlalu, Tuan. Seseorang di kejauhan terbatuk, syok dengan kejujuran Rangga. Tapi Tuan Arif justru tersenyum kecil. Sebuah ekspresi yang membuat wajahnya yang berwibawa tiba-tiba terlihat lebih manusiawi. Kenapa tidak? Tanya Tuan Arif lagi. Rangga menunduk. Tidak yakin harus berkata apa. Ia tidak ingin mengeluh. Tidak ingin terdengar seperti orang yang cengeng. Tapi di bawah tatapan Tuan Arif yang anehnya terasa begitu memahami, kata-kata itu keluar dengan sendirinya. Karena saya merasa tidak pantas berada di sini, Tuan. Tuan Arif mengerutkan kening. Tidak pantas? Kenapa? Rangga menunjukkan pakaiannya yang sederhana. Ini yang terbaik yang saya miliki. Tapi ternyata tidak cukup baik untuk acara seperti ini. Diam sejenak menyelimuti mereka. Rangga bisa merasakan ratusan pasang mata menatapnya, menunggu bagaimana Tuan Arif akan bereaksi. Apakah ia akan mengusir Rangga karena tidak memenuhi standar berpakaian? Ataukah akan bergabung dengan yang lain dalam menertawakannya? Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tuan Arif menghela napas, dan suaranya terdengar hampir sedih ketika ia berkata, "Kau salah, Nak. Justru kau adalah satu-satunya orang di ruangan ini yang pantas berada di sini." Dan sebelum siapapun, termasuk Rangga, bisa memahami makna kata-kata itu, Tuan Arif mengajukan pertanyaan yang akan mengubah segalanya. Bolehkah aku melihat kalung yang kau pakai? Udara di sekitar meja kecil di sudut ballroom itu terasa bagai membeku. Permintaan Tuan Arif untuk melihat kalung Rangga menggantung di antara mereka, penuh dengan makna yang tidak bisa dipahami oleh siapapun, termasuk Rangga sendiri. Detak jantung Rangga berdebar kencang bagai drum perang, mengetuk-ngetuk sangkar dadanya dengan irama yang keyes. Ia bisa merasakan ratusan pasang mata yang menatapnya, membakar kulitnya dengan intensitas yang hampir fisik. "Kalung saya, Tuan?" gumam Rangga. Tangannya secara refleks menutupi liontin sederhana yang selalu ia sembunyikan di balik kemejanya. Itu adalah satu-satunya peninggalan orang tuanya, harta paling berharga yang ia miliki meski nilai materinya mungkin tidak seberapa. Tuan Arif mengangguk. Matanya tidak sekalipun berkedip.
Ada sebuah intensitas yang hampir menakutkan dalam sorot matanya. Sebuah campuran antara harapan yang tertahan dan ketakutan yang dalam. Iya. Kalung dengan liontin setengah hati yang kau pakai. Rangga terkesiap. Bagaimana mungkin pria sepenting Tuan Arif tahu tentang liontinnya? Ia jarang sekali mengeluarkannya dari balik bajunya. Dan hampir tidak ada orang yang tahu tentang keberadaannya kecuali neneknya. Dari mana Tuan tahu tentang kalung saya? Tanya Rangga. Suaranya bergetar penuh kebingungan. Tuan Arif menarik napas dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya, Rangga melihat kerapuhan di balik topeng pengusaha sukses itu. Tangan Tuan Arif gemetar ringan ketika ia meletakkan gelas air yang dibawanya oleh salah satu staf. Sudah 25 tahun saya mencari kalung itu, ucapnya dengan suara serak, hampir berbisik. 25 tahun menunggu, berharap, dan berdoa. Siska, yang duduk di sebelah Rangga, memegang lengannya dengan erat. Rangga, bisiknya, lebih baik kau tunjukkan. Dengan tangan yang gemetar, Rangga mulai membuka kancing kemejanya yang teratas. Setiap jari terasa kaku, setiap gerakan terasa berat. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan yang semakin menjadi dari kerumunan yang menyaksikan dari kejauhan. Andre dan kelompoknya terlihat sama bingungnya, tidak memahami apa yang sedang terjadi. Saat kancing terbuka, Rangga mengeluarkan kalung sederhana itu. Liontin perak berbentuk setengah hati yang sudah kusam tergantung di tali kulit yang juga sudah mulai rapuh. Liontin itu sederhana, tidak ada ukiran atau batu permata, hanya bentuk setengah hati yang polos. Ini peninggalan almarhum orang tua saya, jelas Rangga dengan suara pelan. Nenek bilang, ini satu-satunya petunjuk tentang identitas saya. Tapi Tuan Arif tidak mendengar penjelasan itu. Matanya sudah tertancap pada liontin di tangan Rangga. Wajahnya yang biasanya tegar tiba-tiba berkerut, dan air mata mulai menggenang di sudut matanya. Dengan gerakan yang hampir seperti dalam slow motion, ia mengeluarkan sesuatu dari saku dalam jasnya. Sebuah rantai emas putih dengan liontin yang persis sama, setengah hati dari perak, tergantung di tangannya. Tuhan, bisik Siska, tangannya menutup mulut yang terbuka lebar. Rangga merasa kakinya hampir terpeleset. Dunia di sekelilingnya seolah berputar. Ia tidak memahami, tidak bisa mencerna apa yang sedang terjadi di depan matanya. Dengan izinmu, ucap Tuan Arif dengan suara bergetar, mengambil liontin dari tangan Rangga yang masih teracung. Kedua liontin itu kini berada di telapak tangan Tuan Arif, dua setengah hati yang terpisah. Dengan hati-hati, dengan penuh pengharapan yang hampir menyakitkan, Tuan Arif mendekatkan kedua liontin itu. Suara kecil itu terdengar bagai guntur di telinga Rangga. Dua setengah hati itu menyatu dengan sempurna, membentuk sebuah hati yang utuh. Garis penyatunya hampir tidak terlihat, seolah mereka memang diciptakan untuk menjadi satu. Tidak ada yang bergerak di seluruh ballroom. Bahkan para pelayan yang membawa nampan berhenti di tempat mereka berdiri. Semua orang menyaksikan adegan yang tidak mereka pahami, tapi merasakan betapa pentingnya momen ini. Tuan Arif mengangkat pandangannya pada Rangga. Air mata kini mengalir bebas di pipinya. Suaranya pecah ketika ia berbicara, penuh dengan emosi yang tertahan selama puluhan tahun. Anakku, ucapnya, kata itu keluar bagai rintihan yang selama ini terpendam di dalam jiwanya. Rangga, kamu adalah anakku. Rangga terduduk lemas di kursinya. Dunia seolah berhenti berputar. Kata-kata itu bergema di kepalanya, tapi tidak bisa masuk ke dalam pemahamannya. Ini mustahil. Ini tidak mungkin. Tapi. Rangga gagap. Matanya bolak-balik antara wajah Tuan Arif yang kini dipenuhi air mata dan liontin hati yang telah menyatu di tangan pria itu. Orang tua saya sudah meninggal dalam kecelakaan. Tuan Arif menggeleng. Tangannya sekarang memegang erat tangan Rangga. Tidak, nak. Ibumu yang meninggal dalam kecelakaan itu. Saya adalah ayahmu. Kita terpisah saat kecelakaan itu terjadi. Sekarang Rangga mengerti mengapa wajah Tuan Arif terasa familiar. Ada kemiripan yang tidak bisa ia sangkal. Bentuk mata, garis rahang, bahkan cara tertentu dalam ekspresi wajahnya. Kecelakaan mobil 25 tahun yang lalu, lanjut Tuan Arif, suaranya masih bergetar. Kami sedang dalam perjalanan mengunjungi nenekmu ketika truk itu menabrak mobil kami. Ibumu meninggal di tempat.
kamu menghilang. Rangga mengingat cerita neneknya. Seorang bayi ditemukan di dekat lokasi kecelakaan oleh neneknya yang kebetulan lewat. Tidak ada identitas, hanya kalung dengan liontin setengah hati itu. Ayah? Kata Rangga, menguji kata asing itu di mulutnya. Ia tidak pernah memanggil siapapun dengan sebutan itu sepanjang hidupnya. Tuan Arif tidak bisa menahan diri lagi. Ia merengkuh Rangga dalam pelukan erat. Tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang telah ditahannya selama 1/4 abad. Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah yang tidak bisa menemukanmu lebih cepat. Sudah 25 tahun ayah mencarimu, mengirim detektif, memasang iklan, melakukan segalanya. Rangga masih terdiam, tidak bisa merespons. Pikirannya melayang kepada neneknya, perempuan tua yang telah mengasuhnya, mencintainya, dan menjadi satu-satunya keluarga yang ia kenal. Lalu kini ada pria ini, yang mengaku sebagai ayah kandungnya, seorang taipan kaya raya. Dari kejauhan, Rangga bisa melihat wajah-wajah yang tadinya mengejeknya kini dipenuhi rasa syok dan ketakutan. Andre terlihat pucat pasi, seperti orang yang baru melihat hantu. Wanita-wanita yang tadi menertawakannya sekarang saling berbisik dengan wajah panik. Tapi semua itu tidak penting sekarang. Yang penting adalah pria yang masih memeluknya erat-erat ini, dan kebenaran yang baru saja membalikan hidupnya dalam sekejap. Ayah? Ucap Rangga lagi, kali ini dengan sedikit lebih yakin, sementara tangannya dengan pelan mulai membalas pelukan Tuan Arif. Itu adalah kata yang mengubah segalanya, bagi Rangga, bagi Tuan Arif, dan bagi setiap orang yang menyaksikan keajaiban di ballroom hotel mewah itu. Dalam sekejap, pemuda miskin yang mereka ejek telah berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Sebuah potongan puzzle yang hilang dari sebuah keluarga, sebuah rahasia yang akhirnya terungkap setelah 25 tahun. Pelukan antara ayah dan anak itu terasa seperti berlangsung selamanya, namun juga secepat kilat. Dunia di sekitar mereka seolah menghilang, menyisakan hanya dua jiwa yang terpisah terlalu lama dan akhirnya bersatu. Tangis Tuan Arif adalah tangis seorang pria yang telah kehilangan separuh jiwanya dan akhirnya menemukannya kembali. Dalam, mengguncang, penuh dengan penyesalan dan kebahagiaan yang tak terbendung. Rangga, di sisi lain, masih dalam keadaan syok yang mendalam. Pelukan itu terasa asing, namun anehnya juga terasa seperti pulang ke rumah. Ada sebuah keakraban yang tidak bisa dijelaskan, sebuah kenyamanan yang membuatnya ingin menangis, meski ia masih belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Ketika Tuan Arif akhirnya melepaskan pelukannya, kedua tangannya masih memegang bahu Rangga, seolah takut bahwa jika ia melepaskannya, Rangga akan menghilang lagi. Matanya yang merah berkaca-kaca memandangi wajah Rangga dengan penuh kekaguman dan cinta yang tak terbatas. Selama 25 tahun, ucap Tuan Arif, suaranya masih bergetar, ayah tidak pernah melepas liontin ini dari tubuh ayah. Ia menyentuh liontin setengah hati yang kini tergantung di rantai emasnya. Ini adalah bagian terakhir dari ibumu yang ayah miliki, dan petunjuk satu-satunya untuk menemukanmu. Rangga masih memegang liontinnya sendiri, yang kini terasa berbeda di tangannya, bukan lagi sekadar liontin biasa, tapi sebuah kunci yang membuka misteri hidupnya. Nenek selalu bilang bahwa liontin ini suatu hari nanti akan membawa saya pada jawaban tentang siapa orang tua saya, gumamnya. Tapi saya tidak pernah menyangka. Ceritakan pada ayah, pinta Tuan Arif dengan lembut, matanya tidak berkedip dari wajah Rangga. Bagaimana kamu bisa sampai berada di luar kota? Bagaimana kamu bertemu dengan nenek yang mengasuhmu? Rangga menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan ingatannya yang masih berantakan. Nenek bercerita, dia sedang dalam perjalanan pulang dari pasar ketika melihat kecelakaan itu. Dia melihat saya menangis di pinggir jalan, sendirian, dengan kalung ini di leher saya. Tidak ada orang lain yang selamat, katanya. Tuan Arif mengangguk. Air matanya kembali mengalir. Ibumu pasti melindungimu dengan tubuhnya sampai detik terakhir. Suaranya pecah. Dia selalu mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi pada kami, liontin ini akan menjadi cara untuk menyatukan kita kembali. Siska, yang telah menyaksikan seluruh kejadian dengan mata berkaca-kaca, akhirnya berbicara dengan suara pelan. Jadi selama ini Anda mencari Rangga dengan hanya berbekal liontin ini? Tuan Arif mengalihkan pandangannya pada Siska, lalu kembali pada Rangga. Setiap detik dari 25 tahun terakhir, nak,
Ayah tidak pernah berhenti mencari. Setiap tahun di hari ulang tahunmu, ayah memasang iklan besar di koran-koran. Setiap kali ada laporan tentang anak yang ditemukan, ayah selalu menjadi yang pertama mengeceknya. Ia menghela napas panjang. Tapi waktu terus berlalu, dan harapan semakin pudar sampai hari ini. Rangga masih kesulitan mempercayai semua ini. Tapi bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa saya adalah anak Anda? Mungkin saja ada orang lain yang memiliki liontin yang sama. Tuan Arif mengeluarkan dompet kulitnya yang mewah dari saku dalam jasnya. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan foto lama yang sudah menguning. Lihatlah. Rangga menerima foto itu dengan tangan gemetar. Foto itu menunjukkan seorang wanita cantik dengan senyum manis, memegang bayi yang digendongnya. Di leher wanita itu tergantung liontin setengah hati, sama persis dengan yang dimiliki Rangga dan Tuan Arif. Ini ibu saya?" tanya Rangga. Suaranya hampir tidak terdengar. Tuan Arif mengangguk. Matanya penuh kerinduan. "Itu ibumu, Sari, dan kamu saat berusia 3 bulan. Ia menunjuk foto itu. "Lihatlah matamu. Sama persis dengan matanya. Dan hidungmu, itu hidung dari garis keluarga ayah." Rangga memandangi foto itu lebih lama. Ada sebuah pengakuan aneh di dalam hatinya, sebuah perasaan bahwa ia sedang melihat bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Wanita dalam foto itu memiliki mata yang sama dengan yang ia lihat di cermin setiap pagi. "Selama ini," bisik Rangga, "saya pikir saya adalah anak yatim piatu yang tidak memiliki keluarga sama sekali. Nenek adalah segalanya bagi saya." Tuan Arif memegang tangan Rangga dengan erat. "Dan ayah akan selamanya berterima kasih pada wanita itu. Dialah yang menyelamatkanmu, merawatmu, membesarkanmu menjadi pria yang ayah lihat sekarang." Ia memandangi pakaian sederhana Rangga. "Dan ayah bisa melihat bahwa meski hidup sederhana, kau tumbuh menjadi pria yang baik dan kuat." Pujian itu membuat Rangga tersipu. Ia teringat bagaimana ia merasa malu dengan penampilannya sepanjang malam, dan kini ayah kandungnya justru memujinya. "Tapi, kenapa Anda tidak menemukan saya lebih awal?" tanya Rangga, masih mencoba memahami semuanya. "Nenek saya tidak pernah menyembunyikan saya. Kami tinggal di tempat yang sama selama 25 tahun. Tuan Arif menggeleng. Wajahnya menunjukkan penyesalan yang dalam. "Kecelakaan itu terjadi di luar kota, saat kami sedang mengunjungi saudara. Nenekmu pasti membawamu kembali ke kota ini, dan ayah terus mencari di sekitar lokasi kecelakaan. Ayah tidak pernah menyangka bahwa kamu sudah dibawa ke kota yang berbeda. Rangkaian kebetulan dan nasib yang menyedihkan," pikir Rangga. Selama 25 tahun, mereka hidup dalam jarak yang mungkin tidak terlalu jauh, tapi tidak pernah bertemu. "Dan perusahaan Anda hotel ini?" Rangga masih tidak percaya. "Selama ini saya bekerja serabutan, terkadang di sekitar hotel-hotel mewah, termasuk mungkin hotel Anda sendiri. Dan kami tidak pernah bertemu." Tuan Arif menarik napas dalam-dalam. "Takdir memang bekerja dengan caranya yang misterius, Nak. Tapi yang penting sekarang adalah kita akhirnya bertemu. Ayah telah menemukanmu, dan ayah tidak akan pernah melepaskanmu lagi." Dari kejauhan, Rangga bisa melihat Andre yang masih terpaku di tempatnya. Wajahnya pucat bagai kain kafan. Beberapa wanita yang sebelumnya mengejeknya sekarang saling berbisik dengan wajah panik. Mereka semua pasti sedang memikirkan konsekuensi dari penghinaan mereka terhadap putra satu-satunya dari pemilik hotel tempat acara ini digelar. Tapi anehnya, Rangga tidak merasa puas atau senang melihat ketakutan mereka. Yang ia rasakan justru sebuah kedamaian yang aneh, sebuah pengertian bahwa semua ejekan dan penghinaan yang ia terima malam ini tiba-tiba menjadi tidak penting. "Ayah," ucap Rangga, menguji kata itu sekali lagi. Kali ini, kata itu terasa lebih alami di mulutnya. Apa kita bisa bertemu dengan nenek saya? Dia harus tahu tentang ini." Tuan Arif segera mengangguk. Matanya berbinar. "Tentu saja, Nak. Ayah ingin sekali bertemu dan berterima kasih pada wanita hebat itu. Ayah ingin mendengar setiap detil tentang masa kecilmu, setiap cerita tentang bagaimana kau tumbuh besar." Ia berdiri, tapi tangannya masih memegang erat tangan Rangga, seolah takut kehilangannya lagi. "Dan sekarang," ucap Tuan Arif dengan suara yang tiba-tiba lebih tegas,
Ayah ingin memperkenalkanmu pada semua orang di ruangan ini sebagai putra ayah. Rangga merasa jantungnya berdebar kencang. Ini adalah momen yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dari pemuda miskin yang diejek, menjadi putra dari salah satu orang terkaya di kota. Tapi yang lebih penting dari semua itu, ia akhirnya menemukan jawaban tentang asal-usulnya, dan sebuah keluarga yang tidak pernah ia duga keberadaannya. Dengan liontin hati yang telah menyatu masih tergenggam di tangan Tuan Arif, dan tangan Rangga yang dipegang erat di tangan yang lain, mereka berdiri bersama, sebuah keluarga yang akhirnya utuh setelah 25 tahun terpisah. Tuan Arif tidak melepaskan genggamannya pada tangan Rangga, seolah takut bahwa jika ia lengah sedikit, anak yang baru ditemukannya ini akan menghilang bagai mimpi. Dengan langkah mantap yang masih terguncang emosi, ia memimpin Rangga menuju pusat ballroom, tempat semua tamu masih terpaku dalam keheningan yang nyaris mistis. Siska mengikuti dari belakang dengan wajah masih dipenuhi rasa takjub dan kebahagiaan campur sedih. Teman-teman, suara Tuan Arif menggema di ruangan yang sunyi, terdengar lebih emosional daripada biasanya. Mohon perhatiannya sebentar. Setiap pasang mata tertancap pada mereka. Para tamu yang sebelumnya sibuk dengan percakapan mereka sendiri kini diam seribu bahasa, menunggu dengan napas tertahan. Andre, yang masih berdiri di dekat meja minuman, terlihat seperti ingin menghilang di telan bumi. Banyak dari Anda yang mungkin mengenal saya sebagai Tuan Arif, pemilik hotel ini. Ia mulai, suaranya bergetar namun jelas. Tapi malam ini, di hadapan Anda semua, saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat spesial. Tangannya merangkul bahu Rangga dengan penuh kebanggaan. Ini adalah Rangga, putra kandung saya yang selama 25 tahun terpisah dari saya. Desahan panjang dan gumaman ketidakpercayaan memenuhi ruangan. Beberapa orang terlihat saling pandang dengan ekspresi syok, sementara yang lain langsung menunduk. Malu karena ingat bagaimana mereka memperlakukan Rangga sebelumnya. Kami terpisah dalam sebuah kecelakaan mobil yang merenggut nyawa Ibu Rangga, lanjut Tuan Arif, suaranya pecah saat menyebut almarhumah istrinya. Selama seperempat abad, saya mencari anak saya tanpa henti. Dan malam ini sebuah mukjizat terjadi. Rangga berdiri di samping ayahnya, merasa seperti dalam mimpi. Ia bisa merasakan ratusan pasang mata yang menatapnya, tapi kali ini tatapan itu penuh dengan rasa hormat, takjub, dan bagi beberapa orang, ketakutan. Saya tahu banyak dari Anda yang mungkin heran dengan penampilan Rangga, kata Tuan Arif, matanya menyapu ruangan, seolah menantang siapapun untuk berkomentar. Tapi biar saya katakan pada Anda semua, pakaian yang dikenakan anak saya ini mungkin sederhana, tapi nilainya jauh lebih berharga daripada jas-jas mewah yang Anda kenakan. Karena dalam kesederhanaan ini, tumbuh seorang pemuda dengan karakter yang kuat, kejujuran yang tulus, dan kerendahan hati yang sejati. Setiap kata yang diucapkan Tuan Arif seolah menjadi tamparan keras bagi mereka yang sebelumnya mengejek Rangga. Beberapa wanita yang tadi menyindir Rangga kini menunduk. Wajah mereka memerah karena malu. Andre, tiba-tiba Tuan Arif menyebut nama itu, membuat semua kepala menoleh ke arah pria muda yang kini terlihat sangat kecil. Tadi saya lihat kamu sedang berbicara dengan Rangga. Apa kamu tidak ingin menyapa teman sekelasmu dengan lebih hormat sekarang? Andre tercekat, wajahnya pucat bagai mayat. Dengan langkah gontai, ia mendekat, tangan gemetar. Rangga, saya tidak tahu, maafkan saya. Rangga memandangi Andre yang kini tak berdaya. Di matanya, ia melihat seorang pemuda yang selama ini bersembunyi di balik kekayaan orang tuanya, tidak pernah belajar makna menghargai sesama. Dan anehnya, Rangga tidak merasa marah atau ingin balas dendam. Tidak apa, Andre, ucap Rangga dengan suara tenang. Kamu hanya berkata apa yang orang lain pikirkan. Jawaban itu justru membuat Andre semakin malu. Ia menunduk dalam-dalam, tidak sanggup menatap mata Rangga. Tapi Tuan Arif belum selesai. Mulai besok, Rangga akan terlibat dalam menjalankan bisnis keluarga kami. Dan saya harap Anda semua akan menyambutnya dengan tangan terbuka, sama seperti seharusnya Anda menyambut seorang teman lama, dengan hormat dan persahabatan. Sebuah tepuk tangan pelan mulai terdengar, dimulai dari Siska yang berdiri di belakang mereka, kemudian diikuti oleh yang lain, hingga seluruh ballroom bergemuruh dengan tepuk tangan. Tapi Rangga tahu, tepuk tangan ini bukan untuknya, ini untuk status barunya sebagai putra Tuan Arif. Rangga, bisik Tua Arif pada anaknya, apa kamu ingin mengatakan sesuatu?
Rangga menghela napas dalam-dalam. Ia memandangi kerumunan di depannya. Wajah-wajah yang sebelumnya memandangnya dengan sinis, kini penuh dengan rasa ingin tahu dan sedikit takut. Ia teringat nasihat neneknya, "Jadilah dirimu sendiri, tidak peduli dalam keadaan apapun." "Terima kasih," ucap Rangga. Suaranya awalnya pelan, tapi semakin jelas. Saya tidak menyangka malam ini akan berakhir seperti ini. Saya datang ke sini hanya ingin bertemu teman-teman lama, mengingat kenangan masa SMP." Ia berhenti sejenak. Matanya menemukan Siska yang mengangguk dengan penuh dukungan. "Selama ini, saya hidup dengan sederhana bersama nenek saya. Dia mengajarkan saya bahwa nilai seseorang tidak diukur dari pakaian yang dikenakannya, tapi dari kebaikan hatinya dan integritas dalam tindakannya." Rangga memandang sekeliling ruangan. "Malam ini, saya belajar bahwa nenek saya benar. Tapi saya juga belajar bahwa dunia seringkali melihat penampilan luar terlebih dahulu." Beberapa orang terlihat tidak nyaman dengan kata-kata itu, tapi Rangga melanjutkan. "Tapi sekarang, yang paling penting bagi saya adalah saya telah menemukan ayah saya. Dan saya berharap kita semua bisa belajar dari malam ini, untuk tidak terlalu cepat menilai orang dari penampilannya." Tepuk tangan yang kali ini terdengar lebih tulus. Bahkan beberapa wanita yang sebelumnya mengejeknya kini terlihat tersentuh. "Sekarang," ucap Tuan Arif, masih dengan tangan di bahu Rangga, "acara bisa dilanjutkan. Tapi sebelumnya, saya umumkan bahwa semua biaya acara malam ini ditanggung oleh hotel. Anggap ini sebagai bagian dari kebahagiaan saya menemukan putra saya." Sorak-sorai dan tepuk tangan yang lebih meriah menggemuruh di ballroom. Tapi Rangga tahu, perubahan sikap mereka ini bukanlah karena kebaikan hatinya, tapi karena status barunya. "Ayah," bisik Rangga pada Tuan Arif, "bisa kita pergi dari sini? Saya ingin bertemu nenek saya. Dia perlu tahu tentang ini." Tuan Arif segera mengangguk, memahami sepenuhnya perasaan anaknya. "Tentu saja, Nak. Ayah akan antar kamu pulang sekarang juga." Sebelum pergi, Rangga mendekati Siska yang masih berdiri di dekat mereka. "Terima kasih, Siska, untuk segala kebaikanmu, dulu dan sekarang." Siska tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku selalu tahu kau orang yang spesial, Rangga. Selamat ya. Kau pantas mendapatkan kebahagiaan ini." Dengan diiringi pandangan penuh hormat dari semua orang di ballroom, kecuali mungkin beberapa yang masih terlalu malu untuk menatapnya, Rangga dan Tuan Arif berjalan keluar dari ballroom. Setiap langkah mereka diikuti oleh bisikan-bisikan yang kini penuh dengan kekaguman dan rasa penasaran. Tapi bagi Rangga, semua itu tidak penting. Yang penting adalah ia akhirnya mengetahui asal-usulnya, menemukan keluarganya, dan yang paling penting, ia telah membuktikan pada semua orang bahwa di balik pakaian sederhana, bisa tersembunyi sebuah nilai yang tidak ternilai harganya. Dan saat mereka berjalan melewati pintu ballroom, Rangga bisa mendengar dengan jelas seseorang berbisik. Siapa sangka, pemuda dengan kemeja lusuh itu ternyata putra mahkota kerajaan bisnis Tuan Arif. Ya, pikir Rangga dalam hati, siapa sangka memang. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah, siapa sangka bahwa sebuah liontin sederhana bisa menyatukan kembali sebuah keluarga yang terpisah seperempat abad. Pintu lift menutup dengan halus, memutuskan pandangan Rangga terhadap ballroom yang masih dipenuhi wajah-wajah penuh keheranan. Dalam keheningan lift yang mewah, ketegangan yang selama ini menumpuk di pundak Rangga mulai mencair, digantikan oleh gemetar yang tak tertahankan. Kakinya terasa lemas, dan ia bersandar pada dinding lift yang dingin. "Rangga, kau baik-baik saja, Nak?" tanya Tuan Arif dengan suara penuh perhatian, tangannya dengan sigap menopang tubuh Rangga yang hampir limbung. Rangga mengangguk, meski kepalanya masih berputar. Saya hanya tidak menyangka, Ayah." Kata "ayah" itu masih terasa asing di mulutnya, namun kali ini diucapkan dengan sedikit lebih percaya diri. Semua terjadi begitu cepat. Dari diejek dan dihina, tiba-tiba menjadi pusat perhatian karena alasan yang sama sekali tidak saya duga. Tuan Arif menghela napas, matanya memandangi Rangga dengan penuh penyesalan. "Ayah minta maaf telah tidak hadir dalam hidupmu selama ini. Ayah bisa bayangkan betapa sulitnya hidup yang kau jalani." Lift sampai di lantai dasar. Saat pintu terbuka, beberapa staf hotel yang berdiri di lobi langsung memberi hormat pada Tuan Arif. Tapi kali ini,
Mereka juga memberikan penghormatan yang sama pada Rangga, sebuah perubahan sikap yang begitu jelas terasa. "Tuan, mobil sudah siap," ucap seorang manajer hotel dengan sikap sangat hormat. Matanya sesekali melirik Rangga dengan rasa ingin tahu yang tak tersembunyikan. Tuan Arif hanya memberi isyarat singkat. "Kami akan pergi ke alamat yang saya berikan tadi. Pastikan tidak ada yang mengganggu kami." "Baik, Tuan." Perjalanan menuju mobil mewah yang sudah menunggu di depan hotel terasa seperti parade kemenangan bagi Rangga. Setiap staf yang mereka lewati memberikan salam hormat. Setiap tamu hotel yang melihat mereka berhenti sejenak. Entah karena mengenali Tuan Arif atau karena penasaran dengan pemuda sederhana yang berjalan di sampingnya. Saat mereka duduk di dalam mobil mewah yang interiornya berkilauan, Rangga merasa sekali lagi seperti berada di dunia yang asing. Kursi kulit yang empuk, aroma interior yang harum, dan kesunyian yang nyaris sempurna di dalam mobil. Semuanya begitu kontras dengan kehidupan yang ia jalani selama ini. "Alamatnya di mana, Nak?" tanya Tuan Arif sambil memandangi Rangga dengan penuh kasih sayang. Rangga memberikan alamat rumahnya di daerah pinggiran kota, sebuah tempat yang pasti sangat berbeda dengan dunia mewah yang sedang ia masuki sekarang. "Tapi, mungkin lebih baik saya yang memberitahu nenek sendiri dulu," usul Rangga dengan hati-hati. Kabar ini bisa menjadi kejutan besar baginya. Tuan Arif mengangguk pengertian. "Ayah mengerti. Tapi izinkan ayah menemanimu sampai depan rumah. Ayah ingin melihat di mana anak ayah dibesarkan." Perjalanan menuju rumah Rangga diwarnai diam yang dalam. Rangga memandangi keluar jendela, menyaksikan pemandangan berubah drastis dari kemewahan pusat kota menjadi kesederhanaan daerah pinggiran. Lampu-lampu jalan yang terang berganti menjadi penerangan yang minim, gedung-gedung tinggi berganti menjadi rumah-rumah kayu sederhana. "Ayah." Rangga akhirnya memecah kesunyian. Apa ayah tidak kecewa?" "Kecewa? Kenapa ayah harus kecewa?" tanya Tuan Arif, terkejut. Rangga menunduk, memandangi tangannya yang kasar. Dengan keadaan saya. Dengan kehidupan sederhana yang saya jalani. Saya tidak seperti anak-anak orang kaya lainnya. Berpendidikan tinggi, berpenampilan necis, berbicara dengan percaya diri." Tuan Arif memotong dengan suara lembut tapi tegas. "Rangga, dengarkan ayah. Ayah lebih bangga padamu daripada pada siapapun. Dalam kesederhanaanmu, kau tumbuh menjadi pria yang mandiri, pekerja keras, dan rendah hati. Itu adalah kualitas yang tidak bisa dibeli dengan uang." Ia melanjutkan, "Bisnis ayah yang besar, kekayaan yang ayah miliki, semua itu tidak ada artinya dibandingkan dengan nilai-nilai yang kau miliki. Ayah justru merasa bersalah karena tidak bisa memberikanmu kehidupan yang layak, karena tidak hadir saat kau membutuhkan ayah." Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah gang sempit yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. "Kami sampai, Tuan," ucap sopir yang telah membuka pintu untuk mereka. Rangga membimbing Tuan Arif menyusuri gang gelap yang hanya diterangi oleh sinar lampu minyak dari beberapa rumah. Suara anjing menggonggong dan aroma masakan sederhana memenuhi udara. Ini adalah dunia yang sama sekali asing bagi Tuan Arif, tapi ia mengikuti Rangga tanpa ragu. Sampailah mereka di depan sebuah rumah kayu sederhana dengan teras kecil yang diterangi lampu tembok berwarna kuning. Di teras itu, duduklah seorang nenek tua yang sedang asyik merajut. "Nek," panggil Rangga pelan. Sang nenek mengangkat kepalanya. Senyumnya mengembang saat melihat cucunya. "Rangga, pulang sudah? Bagaimana acaranya?" Tapi senyum itu sedikit memudar ketika ia melihat pria berjas mewah yang berdiri di belakang Rangga. "Ini, siapa, Nak?" Rangga mendekat dan duduk di samping neneknya, memegang tangan wanita tua itu dengan erat. "Nek, ini adalah kabar yang mungkin sulit untuk dipercaya." Ia menarik napas dalam-dalam. "Nek, ini adalah ayah kandung saya." Sang nenek terbelalak. Matanya bolak-balik memandangi Rangga dan Tuan Arif. Tangannya yang sedang merajut berhenti. Jarum rajut terjatuh ke lantai kayu dengan suara kecil. "Apa? Ayahmu? Tapi, bukankah orang tuamu sudah?" Tuan Arif mendekat dengan langkah hati-hati, seperti mendekati seekor burung yang mudah ketakutan. "Ibu," ucapnya dengan suara hormat, "perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Arif, ayah kandung Rangga."
Dan saya datang untuk berterima kasih pada Ibu atas segalanya. Dengan suara yang bergetar penuh emosi, Tuan Arif mulai bercerita tentang kecelakaan 25 tahun lalu, tentang istri tercintanya yang gugur, tentang pencarian tanpa henti yang ia lakukan, dan tentang pertemuan ajaib di hotel tadi malam. Sang nenek mendengarkan dengan mata semakin membesar, dan ketika Tuan Arif menunjukkan liontin hati yang telah menyatu, air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Selama ini saya berpikir bahwa Rangga adalah anak yatim piatu yang tidak memiliki keluarga sama sekali. Ibu, ucap Tuan Arif sambil duduk di kursi kayu sederhana di hadapan nenek Rangga. Ibu adalah malaikat bagi keluarga kami. Ibu yang menyelamatkan anak saya, merawatnya, membesarkannya menjadi pria yang hebat. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan rasa terima kasih saya. Sang nenek memandangi Rangga, lalu kembali pada Tuan Arif. Selama ini, saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan setiap manusia, mengasihi dan merawat anak yang membutuhkan. Tangannya yang keriput memegang tangan Rangga. Dia adalah anugerah terbesar dalam hidup saya. Rangga, yang telah menahan emosinya sepanjang cerita, akhirnya tidak bisa lagi membendung air matanya. Nek, terima kasih untuk segalanya. Tanpa Nek, saya tidak akan menjadi seperti sekarang. Ketiga orang itu, ayah, anak, dan nenek yang telah menjadi ibu, duduk bersama dalam diam yang penuh makna, disatukan oleh sebuah takdir yang luar biasa. Dunia memang telah terbalik, tapi dalam kebalikan itu, tersembunyi sebuah keindahan yang tidak terduga. Dan di kejauhan, dari balik jendela rumah-rumah tetangga, beberapa pasang mata mengintip dengan penuh keheranan, tidak memahami apa yang sedang terjadi, tapi merasa bahwa sesuatu yang sangat penting baru saja mengubah hidup tetangga mereka yang sederhana itu selamanya. Fajar mulai menyingsing, menyapu langit dengan warna jingga lembut yang menyelinap melalui celah-celah jendela rumah kayu sederhana itu. Tiga sosok masih duduk di teras. Rangga, Tuan Arif, dan sang nenek, terlibat dalam percakapan yang tak kunjung usai, seolah berusaha mengejar waktu 25 tahun yang hilang dalam semalam. Nek, kau harus lihat wajah mereka, ucap Rangga dengan suara masih bergetar antara takjub dan sedih. Mereka yang tadi mengejekku, tiba-tiba berubah 180 derajat begitu tahu bahwa aku adalah putra Tuan Arif. Sang nenek menggeleng. Tangannya yang keriput masih menggenggam erat tangan Rangga. Dunia memang seringkali tidak adil, Nak. Tapi yang penting, kau tetap menjadi dirimu sendiri. Tuan Arif, yang telah melepaskan jas mewahnya dan duduk dengan kemejanya yang masih necis, menghela napas. Ayah minta maaf harus meninggalkanmu dalam keadaan seperti ini, Rangga. Tapi bisnis ayah menuntut kehadiran ayah di Singapura selama seminggu. Rangga mengangguk, meski hatinya campur aduk. Baru saja menemukan ayah kandungnya, kini harus berpisah lagi. Saya mengerti, ayah. Bisnis itu penting. Tapi sebelum ayah pergi, lanjut Tuan Arif dengan suara lebih bersemangat, ayah ingin mengajakmu dan nenekmu pindah ke rumah ayah. Rumah ini. Matanya menyapu sekeliling rumah kayu sederhana itu dengan pandangan yang tidak merendahkan, tapi penuh keprihatinan. Sudah waktunya kalau tinggal di tempat yang lebih layak. Sang nenek langsung menggeleng. Terima kasih, Tuan Arif. Tapi rumah ini adalah rumah saya selama lebih dari 50 tahun. Disinilah saya membesarkan Rangga, disinilah kenangan-kenangan berharga kami tersimpan. Rangga memandangi neneknya, memahami perasaan wanita tua itu. Ayah, mungkin kita bisa melakukannya bertahap. Biarkan nenek menyesuaikan diri. Tapi Tuan Arif tampaknya sudah memiliki rencana yang jelas dalam pikirannya. Ayah mengerti perasaan ibu, ujarnya pada sang nenek. Tapi Rangga sekarang adalah putra satu-satunya pewaris bisnis keluarga. Dia perlu mempersiapkan diri untuk mengambil alih perusahaan ayah suatu hari nanti. Kata-kata itu membuat Rangga tercekat. Mengambil alih perusahaan? Tapi ayah saya tidak memiliki pendidikan yang memadai. Saya hanya lulusan SMA, dan itu pun dengan susah payah. Pendidikan bisa dicari, Nak. Yang penting adalah karakter dan integritas, bantah Tuan Arif dengan penuh keyakinan. Dan ayah bisa melihat bahwa kau memiliki keduanya. Sang nenek memandangi Rangga dengan mata penuh kekhawatiran. Tuan Arif, Rangga memang anak yang cerdas dan pekerja keras. Tapi dunia bisnis yang besar seperti milik Tuan,
itu dunia yang sama sekali asing baginya. Ayah akan membimbingnya. Ibu, ayah akan mengajarnya segala sesuatu dari awal, jawab Tuan Arif meyakinkan. Rangga merasa seperti terjepit antara dua dunia. Dunia sederhana yang telah ia kenal seumur hidupnya, dan dunia mewah yang tiba-tiba terbuka untuknya. Ayah, bolehkah saya memikirkannya dulu? Ini semua sangat mendadak. Tuan Arif menghela napas, sedikit kecewa tapi memahami. Tentu saja, Nak. Ayah mengerti. Tapi setidaknya izinkan ayah memperbaiki rumah ini. Atapnya sudah bocor di beberapa tempat, dan lantainya sudah banyak yang keropos. Kali ini, sang nenek tidak menolak. Ia tahu kondisi rumahnya memang sudah memprihatinkan. Terima kasih, Tuan Arif. Itu sangat baik hati. Percakapan mereka terputus ketika dering telepon Tuan Arif berbunyi. Setelah berbicara singkat, ia berpaling pada Rangga dengan wajah bersemangat. Rangga, itu manajer personalia ayah. Ayah sudah memintanya untuk menyiapkan posisi untukmu di perusahaan, sebagai asisten direktur. Rangga merasa dadanya sesak. Asisten direktur? Tapi ayah, saya tidak memiliki pengalaman sama sekali. Kau akan belajar, Nak. Dan yang lebih penting, kau akan berada di dekat ayah, sehingga kita bisa mengejar waktu yang hilang, ujar Tuan Arif dengan penuh harap. Sang nenek menarik napas dalam-dalam. Rangga, keputusan ada di tanganmu. Tapi ingatlah satu hal, kesuksesan sejati bukan diukur dari seberapa besar jabatan atau kekayaan yang kau miliki, tapi dari seberapa bahagia kau dengan pilihanmu. Rangga memandangi kedua orang di depannya, ayah kandungnya yang ingin memberikan segalanya, dan nenek yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Ia merasa terbelah. Ayah, ucap Rangga akhirnya, saya bersedia mencoba bekerja di perusahaan ayah. Tapi, tolong jangan langsung sebagai asisten direktur. Mulailah dari posisi yang lebih rendah, sehingga saya bisa benar-benar belajar dari dasar. Tuan Arif terlihat terkejut, tapi juga berbinar bangga. Baik, Nak. Ayah menghargai kerendahan hatimu. Ayah akan mencarikan posisi yang tepat untukmu. Dan tentang pindah rumah, Rangga melanjutkan, memandangi neneknya yang tampak tegang. Mungkin untuk sementara, kita tetap di sini. Biarkan kami menyesuaikan diri dengan semua perubahan ini secara perlahan. Tuan Arif mengangguk, meski jelas terlihat sedikit kecewa. Ayah mengerti. Tapi setidaknya izinkan ayah memperbaiki rumah ini sebaik mungkin. Dan ayah akan menitipkan mobil dan sopir untuk kalian. Sang nenek membuka mulut untuk menolak. Tapi Rangga menyentuh tangannya dengan lembut. Terima kasih, ayah. Itu akan sangat membantu. Matahari kini sudah mulai tinggi, menyinari wajah-wajah yang lelah namun penuh harapan. Tuan Arif akhirnya berdiri untuk pergi, setelah memastikan segala sesuatu akan diatur untuk kenyamanan Rangga dan neneknya. Rangga, ucap Tuan Arif sambil memeluk anaknya erat-erat, ayah akan kembali seminggu lagi. Gunakan waktu ini untuk mempersiapkan diri. Dan ingat, apapun yang terjadi, ayah sangat bangga padamu. Setelah Tuan Arif pergi dengan mobil mewahnya, meninggalkan debu yang berterbangan di jalan tanah depan rumah, Rangga dan neneknya duduk kembali di teras dalam diam yang penuh makna. Apakah aku membuat keputusan yang tepat, Nek? Tanya Rangga akhirnya, suaranya penuh keraguan. Sang nenek tersenyum lemah. Hidup adalah tentang menyeimbangkan, Nak. Antara dunia lama dan dunia baru, antara kewajiban dan keinginan, antara kesederhanaan dan kemewahan. Yang penting, jangan pernah lupa siapa dirimu yang sebenarnya. Rangga mengangguk, memandangi rumah sederhananya yang akan segera mengalami renovasi, memikirkan pekerjaan baru yang menantinya, dan merasakan beban harapan yang tiba-tiba diletakkan di pundaknya. Dunia memang telah berubah drastis dalam semalam. Tapi perubahan yang sesungguhnya, pikir Rangga, baru saja dimulai. Dan ia harus memastikan bahwa dalam semua perubahan ini, ia tidak kehilangan jati dirinya yang sebenarnya. Matahari pagi sudah meninggi, menerangi debu-debu beterbangan yang ditinggalkan oleh mobil mewah Tuan Arif. Rangga dan neneknya masih duduk di teras, diselimuti oleh keheningan yang berat. Udara pagi yang biasanya terasa segar dan menenangkan, kini seolah dipenuhi oleh bayang-bayang perubahan besar yang akan datang. Nek,
Ucap Rangga akhirnya memecah kesunyian. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tangannya menunjuk sekitar rumah sederhana mereka. Semua ini tiba-tiba terasa seperti masa lalu. Sang nenek menarik napas dalam-dalam. Matanya yang keriput memandangi setiap sudut rumah yang telah menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Rumah ini mungkin sederhana, Nak. Tapi disinilah kita membangun kehidupan. Disinilah aku mengajarimu berjalan. Di teras ini kita berdua sering makan malam sambil bercerita. Di kamar kecil itu kau belajar dengan tekun meski hanya diterangi lampu minyak. Rangga mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Aku ingat, Nek. Ketika hujan deras, kita harus menaruh ember dan baskom di mana-mana karena atapnya bocor. Tapi justru di malam-malam seperti itulah kita paling dekat. Bercerita sampai tertidur karena suara hujan yang menenangkan. Dan lihat pohon mangga itu. Sang nenek menunjuk ke halaman samping. Kita menanamnya bersama saat kau lulus SD. Sekarang sudah berbuah lebat. Diam sejenak menyelimuti mereka, diisi oleh kicau burung-burung yang tak peduli dengan pergolakan dalam hati manusia. Nek, apa kau marah? Tanya Rangga dengan suara pelan. Karena aku bersedia bekerja di perusahaan ayah. Sang nenek segera menggeleng. Tangannya yang berkeriput memegang erat tangan Rangga. Tidak pernah, Nak. Seorang nenek tidak akan pernah marah melihat cucunya mendapatkan kesempatan yang baik. Yang aku khawatirkan adalah... Ia berhenti, seolah mencari kata-kata yang tepat. Apakah kau siap menghadapi dunia yang sama sekali berbeda? Rangga menunduk. Aku juga takut, Nek. Tapi aku tidak punya pilihan. Ayah, dia terlihat sangat berharap. Ibu Rangga, tiba-tiba suara Tuan Arif terdengar dari depan rumah. Mereka berdua terkejut, tidak menyadari bahwa pria itu telah kembali. Maaf mengganggu. Saya lupa memberikan sesuatu. Tuan Arif mendekat dengan membawa sebuah album foto tua. Ini adalah album foto keluarga kita. Saya pikir Rangga berhak melihatnya. Dengan tangan gemetar, Rangga menerima album yang kulitnya sudah usang itu. Saat membukanya, ia disambut oleh foto-foto seorang wanita cantik. Wanita yang telah ia lihat dalam foto yang diperlihatkan sebelumnya, dalam berbagai pos, sedang hamil, menggendong bayi, tersenyum bahagia. Ini ibumu, Sari, bisik Tuan Arif, jarinya menunjuk satu persatu foto. Dan ini kau saat masih bayi. Rangga memandangi foto-foto itu dengan hati berdebar. Ada sebuah pengakuan aneh di dalam dirinya, seperti menemukan potongan puzzle yang selama ini hilang. Dia sangat cantik. Gumamnya. Dia juga orang yang sangat baik, tambah Tuan Arif, matanya berkaca-kaca. Dia berasal dari keluarga sederhana, seperti kita dulu. Kami berjuang bersama dari nol. Sang nenek yang memperhatikan dari samping tiba-tiba berbicara. Tuan Arif, boleh saya bertanya sesuatu? Tentu saja, Ibu. Apa yang membuat Tuan yakin bahwa Rangga siap untuk dunia bisnis yang besar? Dia dibesarkan dalam kesederhanaan. Dunia Tuan penuh dengan persaingan dan kepentingan. Tuan Arif duduk di kursi kayu di samping mereka. Ibu, izinkan saya jujur. Dunia bisnis saya memang keras. Tapi justru karena Rangga dibesarkan dalam kesederhanaan, dia memiliki nilai lebih. Dia memahami arti perjuangan, menghargai setiap pencapaian, dan yang paling penting, dia memiliki empati yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak eksekutif di perusahaan saya. Tapi sang nenek masih ragu. Rangga tidak terbiasa dengan kehidupan mewah. Dia bahkan bingung harus bagaimana menggunakan peralatan makan yang lengkap di restoran. Ayah, Rangga menyela dengan malu. Nenek benar. Aku tidak tahu tata krama di dunia atas. Aku terbiasa makan dengan tangan, tidur di lantai beralaskan tikar, dan bekerja dengan keringat. Tuan Arif tersenyum lembut. Dan itu yang membuatmu spesial, Nak. Ayah tidak ingin mengubahmu menjadi orang lain. Ayah hanya ingin memberimu kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ia berpaling pada sang nenek. Ibu, saya berhutang nyawa pada ibu. Ibu yang menyelamatkan dan membesarkan anak saya. Sekarang izinkan saya membalas kebaikan ibu, dengan memberikan kehidupan yang lebih layak, dan masa depan yang cerah untuk Rangga. Sang nenek menghela napas, matanya menerawang.
Bukan kehidupan layak atau kekayaan yang saya inginkan untuk Rangga, Tuan Arif. Tapi, kebahagiaannya. Dan kebahagiaan Rangga adalah yang paling utama bagi saya juga, jawab Tuan Arif dengan tulus. Karena itu, saya ingin mengajaknya perlahan-lahan. Tidak serta-merta menjadikannya pewaris, tapi membimbingnya langkah demi langkah. Rangga yang telah diam memperhatikan percakapan ini akhirnya berbicara. Nek, izinkan aku mencoba. Aku berjanji tidak akan berubah. Aku akan tetap Rangga yang sama, yang menghormati nenek, yang rendah hati, dan yang tidak silau oleh kemewahan. Air mata mulai mengalir di pipi sang nenek. Aku tahu kau tidak akan berubah, Nak. Tapi dunia yang akan kau masuki, itu yang membuatku khawatir. Tuan Arif mengambil inisiatif. Bagaimana jika kita membuat kesepakatan? Rangga akan mulai bekerja di perusahaan saya, tapi dia akan tetap tinggal di sini bersama ibu. Rumah ini akan diperbaiki, tapi tidak diubah secara drastis. Dan setiap akhir pekan, Rangga akan bebas memilih, tinggal di sini atau mengunjungi rumah saya. Rangga memandangi neneknya dengan penuh harap. Setuju, Nek? Kita bisa tetap bersama, seperti biasa. Sang nenek akhirnya mengangguk, meski raut wajahnya masih menunjukkan keraguan. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Rangga harus berjanji bahwa jika suatu hari dia merasa tidak bahagia dengan dunia barunya, dia boleh kembali ke kehidupan yang lama tanpa merasa gagal. Berjanji, Nek. Ucap Rangga sambil memeluk neneknya erat-erat. Tuan Arif tersenyum lega. Ini awal yang baik. Besok, Rangga bisa mulai datang ke kantor. Ayah akan perkenalkan dengan tim, dan kita mulai dari posisi yang sesuai. Setelah Tuan Arif pergi untuk kedua kalinya, kali ini dengan perasaan yang lebih lega, Rangga dan neneknya duduk kembali di teras. Matahari siang mulai terik, tapi mereka masih betah duduk di sana. Nek, terima kasih. Ucap Rangga tiba-tiba. Untuk segalanya, untuk telah menyelamatkanku, membesarkanku, dan sekarang untuk mengizinkanku menjalani takdirku. Sang nenek mengusap kepala Rangga dengan lembut. Selama ini, aku selalu berdoa agar suatu hari nanti kau menemukan jawaban tentang asal-usulmu. Tapi dalam doaku, aku juga meminta agar apapun yang terjadi, kau tidak kehilangan jati dirimu. Dan aku berjanji tidak akan, Nek. Aku berjanji. Di kejauhan, terdengar suara mesin-mesin berat mendekat. Ternyata Tuan Arif telah mengirim tim renovasi untuk segera memulai perbaikan rumah mereka. Perubahan memang tidak bisa dihindari, tapi Rangga bertekad untuk memastikan bahwa perubahan itu tidak akan mengubah siapa dirinya sebenarnya. Sementara para pekerja mulai turun dari truk dan mengukur rumah, Rangga memandangi neneknya yang sedang tersenyum lemah. Dalam hatinya, ia tahu, apapun yang terjadi di masa depan, sang nenek akan selalu menjadi akar yang mengikatnya pada nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya. 2 tahun telah berlalu sejak malam reuni yang mengubah hidup Rangga selamanya. Matahari terbenam menyapu langit dengan warna jingga dan ungu, memantulkan cahaya keemasan pada danau buatan di taman rumah besar milik Tuan Arif. Di tepi danau, 3 sosok duduk bersama di bangku kayu. Rangga, Tuan Arif, dan sang nenek yang kini terlihat lebih sehat dan bahagia. Masih tidak percaya kadang-kadang, gumam Tuan Arif. Matanya berkaca-kaca memandangi Rangga yang sedang mendorong kursi roda neneknya dengan lembut. Setelah 25 tahun pencarian, akhirnya kita bisa bersama seperti ini. Rangga tersenyum, tangannya dengan akrab memegang pundak ayahnya. Kadang-kadang aku juga masih terbangun dan berpikir apakah ini mimpi, Ayah. Sang nenek, yang kini mengenakan pakaian yang lebih bagus namun tetap sederhana, mengangkat wajahnya menikmati angin sore. Takdir memang bekerja dengan caranya yang misterius. Tapi yang paling penting, kita sekarang bersama. Perjalanan 2 tahun terakhir tidak selalu mulus. Rangga melalui masa-masa sulit beradaptasi dengan dunia bisnis yang keras. Banyak eksekutif senior yang awalnya meragukan kemampuannya, menganggapnya hanya anak emas karena hubungan darah. Tapi dengan ketekunan dan kerendahan hatinya, Rangga perlahan-lahan membuktikan diri. Ayah masih ingat pertemuan Dewan Direksi pertama Rangga, kenang Tuan Arif sambil tersenyum. Kau datang dengan presentasi tentang program CSR untuk komunitas marginal, sementara mereka mengharapkan analisis pasar saham. Rangga tertawa.
Mereka terkejut ketika saya katakan bahwa kekuatan perusahaan tidak hanya diukur dari laba, tapi dari kontribusinya pada masyarakat. Dan lihat sekarang, puji Tuan Arif bangga. Program, Kembali ke Akar, yang kau gagas telah meningkatkan citra perusahaan dan membuka pasar baru yang selama ini terabaikan. Tapi kesuksesan Rangga tidak membuatnya berubah. Ia tetap tinggal di rumah lama yang telah direnovasi bersama neneknya, hanya pindah ke rumah besar Tuan Arif di akhir pekan. Keputusannya untuk mempertahankan akar kesederhanaannya sempat menjadi bahan pembicaraan di kalangan elit bisnis, tapi Rangga tidak peduli. "Nek, ingat waktu kecil dulu, kita sering duduk di teras sambil menunggu hujan reda?" tanya Rangga pada neneknya. Sang nenek mengangguk, matanya berbin-binar. "Dan kau selalu bertanya mengapa kita tidak punya rumah besar seperti di televisi." Dan Nek bilang, "Rumah besar tidak menjamin kebahagiaan. Yang penting adalah cinta di dalamnya," rangkum Rangga. Tuan Arif mendengarkan dengan hati tersentuh. "Ayah belajar banyak dari kalian berdua. Selama ini, ayah terjebak dalam dunia material, berpikir bahwa kekayaan adalah segalanya. Tapi kalian mengajarkan ayah tentang arti kebahagiaan yang sesungguhnya." Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan sore yang damai. Burung-burung berkicau saling bersahutan. Angin sepau-sepau membelai daun-daun pohon di sekeliling mereka. "Ayah," ucap Rangga tiba-tiba dengan suara serius. "Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan." Tuan Arif memandangi anaknya dengan penuh perhatian. "Apa itu, Nak?" "Saya ingin mendirikan yayasan untuk anak-anak terlantar dan korban kecelakaan yang kehilangan keluarga, seperti pengalaman saya dulu," jelas Rangga. "Saya ingin membantu mereka menemukan keluarga, atau setidaknya memberikan mereka kehidupan yang layak." Sang nenek segera memegang tangan Rangga. "Ide yang bagus, Nak. Kau memang selalu punya hati yang besar." Tuan Arif mengangguk perlahan, matanya berbinar bangga. Ayah sepenuhnya mendukung. Dan ayah ingin menambahkan, yayasan itu akan kita beri nama Yayasan Hatisari, untuk mengenang ibumu. Rangga tersenyum lega. "Terima kasih, Ayah. Itu nama yang sempurna." "Dan untuk direktur utamanya," lanjut Tuan Arif, "Ayah pikir kau yang paling tepat. Kau memahami langsung perasaan mereka yang kehilangan keluarga." Dalam 2 tahun ini, Rangga juga tetap mempertahankan hubungan dengan Siska, yang kini menjadi kepala divisi pemasaran di perusahaannya. Hubungan mereka berkembang dari pertemanan menjadi sesuatu yang lebih dalam, didasarkan pada saling pengertian dan nilai-nilai hidup yang sama. "Nek, Ayah, besok Siska dan keluarganya akan datang untuk makan malam," ungkap Rangga dengan senyum sedikit malu. Dia ingin secara resmi meminang saya." Sang nenek terkesiap, lalu wajahnya merekah bahagia. "Akhirnya, perempuan baik itu memang cocok untukmu, Nak." Tuan Arif mengangguk setuju. "Dia tidak pernah berubah sikapnya padamu, bahkan sebelum tahu bahwa kau adalah putra saya. Itu yang paling berharga." Matahari hampir sepenuhnya tenggelam, meninggalkan jejak cahaya terakhir di ufuk barat. Lampu-lampu taman mulai menyala satu persatu, menerangi jalan setapak di sekitar danau. "Pernahkah kalian berpikir," ucap sang nenek tiba-tiba, "bahwa semua ini dimulai dari sebuah kalung sederhana dan hati yang tetap rendah di tengah penghinaan?" Rangga mengangguk. Tangannya meraih liontin hati yang masih selalu ia kenakan. "Iya, Nek. Liontin ini mengajarkan saya bahwa yang terpenting dalam hidup adalah menjaga hati tetap utuh, tidak matter seberapa banyak bagian hidup yang terpisah atau hilang." Tuan Arif menatap anak dan ibu yang telah menjadi keluarganya dengan mata penuh syukur. "Ayah hanya berharap ibumu bisa melihat kita sekarang. Dia pasti sangat bangga padamu, Rangga." "Dia selalu bersama kita, Ayah," jawab Rangga dengan yakin. "Dalam setiap kebaikan yang kita lakukan, dalam setiap keputusan yang kita ambil dengan hati." Malam mulai menyelimuti mereka. Bintang-bintang muncul satu persatu di langit. Dari kejauhan, terlihat lampu-lampu rumah besar yang hangat, menunggu mereka untuk kembali. "Sudah waktunya masuk," ucap sang nenek. Udara malam mulai dingin. Tapi sebelum mereka berdiri, Rangga berbicara sekali lagi. "Terima kasih, Nek, karena telah menjadikan rumah sederhana kita sebagai istana yang penuh cinta. Terima kasih, Ayah, karena tidak pernah berhenti mencari."
Dan terima kasih padamu, Nak, sahut Tuan Arif dengan suara bergetar, karena telah mengajarkan kita bahwa keluarga bukan tentang darah, tapi tentang cinta yang tidak pernah menyerah. Mereka pun berdiri, bersama-sama berjalan menuju rumah yang terang. Rangga di antara dua orang yang paling berarti dalam hidupnya. Ayah kandung yang tidak pernah menyerah mencari, dan nenek yang tidak pernah menyerah mengasihi. Dan dalam hatinya, Rangga tahu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, pelajaran terbesar yang ia dapatkan akan selalu sama, bahwa nilai seseorang tidak pernah diukur dari apa yang ia kenakan atau miliki, tapi dari kebaikan yang ia sebarkan dan cinta yang ia bagikan. Hidupnya mungkin telah berubah drastis, tapi jiwanya tetap sama. Rangga, pemuda yang percaya bahwa di balik setiap kesederhanaan, tersimpan potensi untuk mengubah dunia, satu hati pada satu waktu.